Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Terima kasih pada para saudaraku di Nusantara maupun di luar Nusantara sebagai seumat dan sebangsa yang kami hormati. Marilah kita memahami masalah iman kepada Allah di akhir zaman. Sebab kita hidup, sebenarnya kita supaya apa? Hidup kita di dunia. Kebanyakan kita sedang menunggu panggilan dari Allah. Sebelum kita dipanggil, kita semua punya harapan atau punya niat ingin mendaftar surganya Allah. Karena kita sedang mendaftar surganya Allah, memang harus pakai syarat-syarat yang namanya daftar. Ya umpamanya daftar apa saja pasti pakai syarat-syarat. 1. Ijazah asli, 2. rapotnya, 3. KTP asli dan fotokopinya, ya kan? Nah, mungkin kita sedang mendaftar surganya Allah, kita harus punya syarat. Pertama, rapot. Kedua, ijazah asli. Ya, marilah kita bahas yang rapot ini. Rapot minangka hasil-hasil dari sehidup kita sehari-hari, perbuatan kita, entah baik entah buruk, itu sudah dimasukkan buku amal. Kita punya buku amal, yaitu namanya rapot. Rapot baik, ya berarti kita tindakan kebaikan. Rapot nilai-nilai kebaikan, ya berarti kita menjalankan suatu kebaikan. Itu namanya rapot sebagai amal. Lah, apakah kita cukup pakai rapot saja tanpa ijazah? Pasti nggak diterima. Harus pakai ijazah. Nah, ijazah itu yang asli. Rapot itu hanya sebagai syarat menuju ijazah, untuk syarat oleh ijazah. Nah, ijazah itu ya sifat-sifat yang asli, yaitu ilmu. Kan ilmu sudah saya bilangkan di tayangan yang depan, adalah sifat gaib, nur ilahi, nurullah, yaitu buatan dari Allah, bukan buatan manusia. Kalau rapot itu hasil-hasil perbuatan manusia, perbuatan baik, supaya nilainya baik, sebagai rapot yang besok mau ditanyakan di sana. Benar, tadi kita konjang ke nek daftar surganing Allah, punya rapot dan buktinya ijazah. Memang ijazah itu yang akan menghadap ke nur, itu menghadap Allah. Kalau perbuatan ini amal sudah di bawah, rapot di bawah sebagai syarat. Jadi ibadah ilmu-ilmu kebaikan itu masih dalam sarengan. Jadi ilmu tetap hak kita, hakikat. Makanya ibaratnya kita sudah punya, umpama punya rapot baik, jangan gegabah nek urung ana ijazah. Maka saya cerita di akhir zaman ya ditambahi, sebab kita sudah tua.
ditambahi supaya entuk ijazah ngamal ngilmu sarengat hakikat, maksudnya begitu. Jadi marilah kita itu tidak merusak iman saudara, mengganggu, merendahkan. Tur ilmu-ilmu yang sudah dipakai oleh para saudara ditambah ilmu itu enggak masalah. Jadi bagusnya, bukan malah jadi rusak, jadi mubadir, enggak. Jadi baiklah. Sebab semua manusia punya ilmu, punya nur. Nah, sedikit contoh yang kedua. Kita sebelum dipanggil oleh Allah, ibaratnya kita sedang berjalan menuju ke hadapan Allah. Tapi baru mau menghadap, belum pernah ke sana, belum. Sama saja kita mau ke Jakarta. Kan belum pernah ke Jakarta, baru akan ke Jakarta. Supaya kita sampai, kita harus punya syarat juga. Pakai kendaraan yang baik. Suratnya kudu komplit. Mau lewat manapun silahkan. Mau cari jalan yang baik mana silahkan. Nah, kita contohkan ibaratnya kita kendaraan yang baik itu adalah beragama yang bagus. Agama Islam yang baik. Pakai agama Kristen yang baik. Agama Hindu Buddha yang baik. Ilmu Jawa pun yang baik. Itu minangka kendaraan. Nah, sekarang suratnya harus komplit. Pakai kendaraan. Yang namanya surat-surat komplit, ada SIM, ada surat kendaraan, ada KTP pemilik kendaraan. Itu ibaratnya tingkah laku. Selalu tinemu laku ini baik minangka ngumpliti, jadi punya kendaraan tapi disertai tingkah laku yang baik, patuh kepada agamanya, iman dan takwa. Umpamanya agama apa yang diikuti, ya patuh pada peraturan agama itu. Sampai iman dan takwa itu namanya sudah punya surat-surat komplit. Nah, ada yang mengatakan manusia sama-sama punya tujuan ke Allah. Lewat apapun enggak masalah. Wong salah itu hak manusia. Aku lewat jalan ini, lewat jalan ini, lewat jalan. Artinya kita mau pakai agama Islam, monggo. Pakai Kristen boleh. Pakai Hindu Buddha pun boleh. Pakai ilmu Jawa pun boleh. Yang penting sudah punya kendaraan bagus dan komplit. Lah, paribasanya kita lewat jalan Bandung, apa jalan Cirebon, itu silakan. Soalnya manusia tidak sama. Ada yang senang Islam, ada yang senang Kristen, ada yang senang Hindu Buddha. Silakan jalannya. Nah, apakah orang tersesat di tengah jalan hanya syarat begitu? Dupek agamanya bagus, ilmu-ilmunya sudah dikerjakan dengan secara bagus, tingkah laku selalu tinemu bagus. Apakah cukup itu? Ajeng gegabah. Sebab yang dituju itu belum pernah dituju. Kita mau ke Jakarta, belum pernah ke Jakarta, baru akan. Saya mau menghadap Allah, belum pernah menghadap Allah, baru akan menghadap Allah. Ya kudunya masih punya syarat supaya sampai apa? Terutama rambu-rambu petunjuk. Ya biarpun lewat manapun, silakan. Kalau punya rambu-rambu, tahu rambu-rambu petunjuk, insya Allah sampai. Lah, rambu-rambu itu kan sebagai petunjuk hidayah, ya adalah ilmu satu-satunya yang bisa menceritakan petunjuk hidayah adalah ilmu atau sifat gaib.
itu sebagai rambu-rambu kita. Jadi kita jangan salah paham lah. Kita merasa kasihan di akhir zaman, jangan hanya iman diperbaiki saja tanpa dijangkepi. Jangkepe adalah bukan ilmu sing bermanfaat, sing menceritakan sifat nurullah, nur ilahi utawa sifat gaib sing maujud, bukan mata hati. Wujud itu di mata asli. Itu sebagai rambu-rambu kita menuju ke hadapan Allah. Nah, karena kita sudah dekat di akhir zaman, sudah tua, ya pakailah rambu-rambu. Jangan gegabah. Dupe punya kendaraan bagus, punya komplit surat-suratnya, lewat jalan tol sing cepet, boleh, tapi kan apa nggak kesesat sebab tidak punya rambu-rambu, belum pernah ke sana. Maksudnya begitulah. Coba pikirkan. Bisanya kita sampai ya pakai rambu-rambu. Rambu-rambu hanya itu. Hanya ilmu. Kalau ilmu-ilmu kan saya sudah tayangkan. Paling-paling oleh barokah pendekatan pada Allah. Tapi ilmu ablum minallah, kanggo hubungan kita pada Allah ya pakai gaib. Contohnya sudah saya contohkan. Wayang itu manusianya, dalang Allahnya. Gapit minoko hubungan dalang kepada wayang. Wayang bisa jotos, bisa lari, bisa berjalan, bisa berkata, kan karena ada hubungan gapit sama dalang. Ngerti tidak ada gapit nggak bisa. Allah hubungan sama wayang. Seperti kita. Kalau tidak ada goibnya, tidak bisa hubungan kita pada Allah. Ya Allah itu kanggo ngganti, yaitu lantaran kanggo sifat goib sinang badan kita sebagai gapitnya. Jadi goib itu sebagai pelantara. Awe petunjuk bagi maring umatnya. Sebab bisa dipakai sehari-hari nek sifat goib. Saya mau bekerja, saya mau berjalan, apakah itu wujud dan tidaknya, itu adalah suatu petunjuk. Nek kita masih jangkep, masih punya jasmani rohani nur ilahi, berarti kita masih selamat. Itulah. Jadi kita tidak akan meremehkan orang-orang yang berilmu, agama, keyakinan, ilmu Jawa, Hindu, Buddha, Kristen, enggak. Marilah menghadapi di akhir zaman, kita hidup tanpa ilmu, ibaratnya kita berjalan menuju ke Allah tanpa rambu-rambu, mbok nganti tersesat. Jadi kita nambahi rambu-rambu, artinya petunjuk. Memang ada yang gegabah lah, kita sudah punya kendaraan bagus, punya agama yang bagus, artinya surat-suratnya bagus, sebab tingkah laku celatu tinemu laku baik lah, sukan bisa ditampa masuk surga, kan begitu kebanyakan. Tapi kalau diteliti, wong kita baru mau ke sana, belum pernah, jadi kita harus pakai alat lagi, bantuan lagi, pakai rambu-rambu men sampai. Begitu kan maksud saya. Tadi kita nambahi bukan merubah. Oh, nanti ilmu apa saja dihilangkan, tidak dibawa karena sudah punya tambah ilmu yang terakhir, ilmu yaitu sebagai ilmu bermanfaat. Enggak. Apa saja manusia yang punya aliran apa saja boleh pakai ilmu itu, tidak mengganggu, tidak merusak, tidak masalah apa-apa. Sebab semua manusia punya nur. Ya Islam, ya Kristen, ya Jawa punya nur. Jadi nur itu bisa dipakai di semua agama, semua umat. Paham? Jadi jangan salah paham lah. Kita hanya ingin
kasihan orang-orang di akhir zaman sudah bimbang. Kenapa cobaannya bertubi-tubi di akhir zaman? Sudah terbukti nyata, dunia saja ikut menyerang. Kehendak siapa? Ya kehendak Allah. Contoh, memang zaman masih awal zaman, ya sudah ada cobaan juga. Masalah cobaan, musibah, penyakit sudah ada, tapi tidak sebegitu. Karena sedang diuri-uri Allah oleh Allah, manusia sudah supaya bisa terus perkembangan zaman membagusi dunia. Ngancik zaman juga sudah ada cobaan pada waktu nenek moyang, ada cobaan juga, ya penyakit, yang alam juga, tapi tidak sebegitu ngeri. Kan di pertengahan zaman juga sama, ada cobaan tambahan lagi, ya ada cobaan dari alam juga ada, sudah di akhir zaman banyak, tapi tidak sebegitu ngeri. Kenapa di akhir zaman? Kamu tahu sendirilah, bukti nyata sudah luar biasa uji coba dari Allah. Penyakit merajalela, apes bilai di mana-mana, karena banyaknya kendaraan, banyaknya alam-alam yang tidak itu bersahabat, gawe apes bilai, banyak orang yang kena. Alam saja ikut menyerang, bumi, geni, banyu, angin, luar biasa. Sampai-sampai satu serangan bisa mematikan ratusan, bukan puluhan orang. Kehendak siapa? Kehendak Allah. Nah, karena kita sudah menghadapi ini, supaya kita merasa tenang, jadi kita diteliti apakah kita kurang apa mengewulani Allah dan kita mengikuti kehendak Allah, apa kekurangannya? Ya memang kurangannya adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu pangerten di akhir zaman. Sebab awal zaman kasucen disiarkan atau disampaikan oleh para nabi dan rasul. Di waktu ngancik zaman kasekten bukan sedih karena dukun, sedih karena Allah, men bisa menjaga dunia. Itu pada waktu nenek moyang. Kan bukan zamanku juga. Nah, setelah pertengahan zaman nambah lagi ilmunya, yaitu ilmu iman. Berlomba-lomba keimanan di waktu eyang buyut. Ada keyakinan, kepercayaan, ada semacam beragama, macam-macam sudah berlomba-lomba. Berlomba-lomba keimanan, keyakinan, kepercayaan. Pada waktu itu eyang buyut, bukan zamanku. Mbakku kan orang menangi. Lah, tapi setelah kita sudah menangi kaki nini, bapak biyung, bojo sanak, anak, putu buyut, kan zamanku sekarang. Ya pasti ilmunya tambah. Ya ku pangerten, ngerti ilmu bukan Jadi ku sifat goib, nurullah, nur ilahi sing wujud kanggo petunjuk kita sebagai lantaran abluminallah kita. Tuh. Jadi jangan salah paham lah. Kita bukan merusak iman saudara, tidak meremehkan segala ilmu apa saja, ilmu Jawa, ilmu Islam, ilmu Hindu, Buddha, Kristen, enggak. Marilah bersama-sama tingkatlah, sampaikanlah kepada umatnya di akhir zaman supaya kita pada tenang, jangan was-was. Jadi sampaikan kebaikan, ayo. Tapi ditambahi sebagai rambu-rambu kita supaya bisa sampai tujuan. Sebab kita ke Jakarta ibaratnya belum tahu pernah ke Jakarta, tidak pakai rambu-rambu nggak mungkin sampai. Sama saja kita menghadap Allah, belum pernah hadapan pada Allah, baru akan menghadap. Ya pakai alat lagi, pakai ilmu, tambahan ilmu. Jadi
ilmu sing bukan ilmu ditambah ilmu diilmukan. Ngamal wani beramal kudu wani berilmu. Kita wis gelem nang sarengat untuk menuju hakikat, syarat untuk menuju hakikat kan jangkep. Kita sudah punya gaib dan goib, sudah dua juga jangkep. Kok enggak kita tidak mau jangkepi itu, kasihan. Make mbok nanti tersesat di tengah jalan, tidak punya rambu-rambu. Pikirlah, nanti masuk akal sedikit demi sedikit lah. Saya tidak akan merusak iman saudara, meremehkan enggak, melemahkan, memprovokator supaya membuang ilmu-ilmu yang sudah dijalankan. Tapi kan ya sudah jelas. Kita jangan gegabah, dupeh punya kendaraan bagus, agamanya bagus, suratnya komplit, tingkah laku celatu tinemu laku bagus, jalannya pakai sing mana yang baik, lewat tol monggo, lewat Bandung Jakarta, menuju Jakarta lewat Bandung apa lewat Cirebon monggo. Berarti manusia lain-lain aliran monggo, bagus juga. Tapi diberi rambu-rambu, dicari rambu-rambu sebagai petunjuk. Tuh, dari saya mohon maaf, kita cuman menolong supaya bangsa kita merasa tenang di akhir zaman. Jangan ditakut-takuti. Juga ada yang mengatakan begini, banyak musibah sing macam-macam fenomena macam-macam di alam zikir karena sudah dekat kiamat. Ya kalau orang yang pikirannya kuat enggak apa-apa, enggak takut. Tapi kalau orang yang pikirannya ringkih, krungu bahwa kiamat, gelisah. Enggak gelisah rasanya, enggak betah. Tapi nek diberi ilmu sing bermanfaat, ya kowe ilmu sing menceritakan nur bahwa mewujud dengan mata asli bukan mata hati, itu sebagai bukti kanggo dipakai sehari-hari, bisa dipakai mulai ngerti ya dipakai coba. Ya kita tidak panjang lebar, waktu juga terbatas yo. Nanti kalau ada acara lagi kita sambung lagi supaya lebih jelas, lebih mapan di hati panjenengan. Apa iya ada ilmu benar-benar ini sebagai rambu-rambu petunjuk, dipahami, diteliti lah. Kita tidak mau merusak saudara, imannya saudara, enggak. Tapi marilah bersama-sama kita tingkatlah apa saja, punya ilmu apa saja yang baik disampaikan kepada orang-orang yang sedang merasa was-was di akhir zaman. Kita akhir sekian, kata-kata kita kurang sopan, kurang baik bagi saudara, minta maaf sebesar-besarnya. Akhir qouli taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.